the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, katanya Mr. Ali itu pernah menjuarai bercerita dengan bahasa osing dan bahasa asing. Bercerita bahasa osing sama bahasa asing. Saya copot ya ini ya. Oke. Ya. Nah, itu bahasa osing sama bahasa asing. Bahasa osing itu adalah keberagaman bahasa yang ada, salah satu bahasa dari keberagaman Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Oke. Ini tanpa pikir panjang, Pak Ali, saya pengen tahu ini gimana caranya bercerita tentang dengan bahasa osing sekaligus bahasa asing. Bisa dicontohkan, Pak Ali? Ya, nanti saya contohin. Saya ngomong dulu. Bahasa osing itu dari Banyuwangi. Osing language from Banyuwangi. Oke. Banyuwangi is Jawa, ya Jawa Timur, paling timur. Oh. Ya, dan saya waktu itu pernah menjadi juara, tapi juara 3 karena saya dikalahkan sama juara 1. Waktu itu dia pakai bahasa Jawa, terus cerita tentang suku Tengger dan bahasa asing. Yang juara 1, yang juara 2 teman saya pakai itu Maling Kundang, ya Maling Kundang, bahasa asing sama bahasa mana itu Maling Kundang, Sumatera itu Padang, pakai bahasa Padang. Karena Indonesia very rich languages, so many language in Indonesia. Oke. Yang Pak Ali baca waktu itu Pak Ali kebagian baca karena Pak Ali lahir, I was born in Banyuwangi, saya lahir di Banyuwangi. Jadi Pak Ali kebagian bahasa Banyuwangi, yaitu bahasa osing sama bahasa Inggris. Oke, boleh dicontohkan ini Pak Ali? Of course. Saya pengen mendengarkan ceritanya Yeah. Pak Ali ini. That's it. I will start my story. Oke. Karena cerita itu, that story I create by myself. Jadi saya bercerita itu mendesain sendiri ceritanya, saya kasih judul sendiri karena memang waktu itu kan kita masuk final dari 100 kompetitor, 100 pesaing dalam lomba itu, semuanya pada saat masuk final harus desain materi bercerita, cerita hayal boleh, cerita rekaan boleh, fiksi boleh. Jadi saya dari Banyuwangi harus menceritakan dari daerah saya sendiri. Termasuk ada teman saya yang dari Madura, pakai bahasa Madura. Dia kalau nggak salah dia urutan ke juara harapan 2. Kalau saya kan juara 3. Oke, saya akan mulai bercerita dan saya mengingat flashback masa lalu karena ini true story yang saya saya lakukan pada masa lalu karena waktu ini cerita ini terjadi saya masih semester 5 di kampus ya, saya masih semester 5 dan di situ waktu ada lomba ini teman-teman saya langsung bilang, Mr. Ali, follow this competition, storytelling. You will be talent in storyteller, Mr. Ali, gitu kan? Ini dengan bahasa saya yang sekarang, karena saya dulu belum master. Karena usia saya waktu itu pada saat storytelling ini usia saya 23. Wah, masih ya, muda. 24 atau 23. Masih manis-manisnya berarti. Iya, masih manis-manisnya saya, masih saya imut-imutnya saya itu ibarat kereta ya hitam tapi tetap ditunggu. Oke. Ya, oke. Saya penasaran ini dengan cerita. Ya, once upon a time there was a widow. The widow had a cat. The cat name is Robert. Robert is very obey to the mistress. The mistress name is Boktemo. Boktemo have a baby also. She always care and love with a cat and the baby. The baby
still a 7 years old. Yes, 7 years old. Very funny and very cute baby. And the mistress is very poor widow, live in the small town. She live in the small house and near the mountain. If he needs water, he come to spring water to bring a bowl in the bag, and took the some water in the bowl. Dalam bahasa Banyuwanginya nanti kita akan sampaikan a bowl on the bag itu apa. Tapi after Miss Temu atau Mbok Temu come to the spring water, she ya karena cewek dari she hear the voice of the baby, the voice that a baby is crying out. Jadi babynya menangis keras sekali. The next the widow Mbok Temu found the baby crying and the ears of the baby is bleeding. Bleeding itu berdarah. Jadi Mbok Temu pulang ke rumah mengetahui kalau bayinya telinganya berdarah. Akhirnya Mbok Temu langsung ambil took the rotan, rotan, and then she found the cat beside the baby. She direct angriness to the cat and beat the cat and until the cat going forever. The cat died. The cat meninggal. Jadi selanjutnya sekarang bahasa Osingnya yang masih baru saya tulis lagi karena naskah yang dulu sudah hilang. Dengarkan bahasa Osingnya untuk di sini teman-teman di sini kru di sini saya bercerita dengan bahasa Osing. Jaman kang kepungkur dulur ana mbok rondo arane Mbok Temu. Mbok Temu ya duwe kucing arane Robiet. Robiet iku dikongkon pandhe nurut ambi Mbok Temu. Robiet dikongkon tuku lobok nang warung. Bet, tuku kono lobok, bet. Berangkat tuku lobok. Do you know lobok? Lobok in English chili, in Indonesia adalah cabe. Ya. Jadi Robert itu, bet, tuku kono lobok, bet. Itu langsung berangkat. Robert nggawa pecis, didelek nang cangkeme dulur. Pecis, riko pecis. Pecis itu in English money, in Indonesia uang. Jadi Robert bawa uang di mulutnya, berangkat ke warung untuk beli chili. Ya. Robert mulai gawa chili, gawa lobok. Yo singkat cerita dulur, Mbok Temu yo duwe anak mage biayi. Tutup 7 tahun umurnya tapi masih 7 bulan. Tutup 7 tahun. Jadi tadi versi bahasa Inggrisnya keliru 7 tahun, ternyata 7 months baby years old. Jadi biayine Mbok Temu make umur 7 bulan. Bun-bunane ndiasi ku mak kembut-kembut dulur. Mbok Temu nerusno tugase dulur njowot bianyu nang pancuran karena
mbok temu Hindu sumur Hindu itu lur. Jadi adung Jawa Bian itu nang pancuran, bahasa Inggrisnya spring water ya, nang pancuran ambil gawa pendil itu semacam apa ya namanya, kayak dari gerabah itu di belakang itu dibawa untuk ngambil air. Jowot air, jowot bianyu nang pancuran. Terus mbok temu wis cedhek nang omahe, krungu suarane dia gini nangis dulur, keciran kok nangis. Mbak biayine dulur, mbok temu langsung melayu dulur, nemoni biayine ku dulur, nemoni mbok temu nemoni biayine dulur, kupinge dulur, roh kuping kok ya, kupinge itu berdarah dulur, wake darah wis dulur. Apa arane ya darah itu ya itu ternyata di situ mbok temu lihat telinganya bayinya itu jare wong Banyuwangi cuwel dulur, cuwel, suwek, nono sidik ya, hengono sidik ya, cuwel, jadi darahnya mengucur deras. Wes mbok temu pikirane peteng wis dulur, pikirane peteng mbok temu kucinge diantemi pukul ya, dipukul pakai rotan. Wis pokoknya mbok temu iku wis peteng wis pikirane. Riko piye kurang ajar, Riko piye wis ngene mangan Riko ya, dadine kaya digi ambek dipentungi wis robet iku wis ambil mbok temu wis kalap dulur. Riko akhirnya mbok temu ya ini dulur wis jenenge wis peteng pikirane yo, robet mati dulur. Robet innalillahi wa rajiun dulur. Pokoke robet mau wis patuh ambil mbok temu mati dulur. Kaya parang pikirane yo, tapi ujung-ujunge mbok temu ya salah paham dulur. Ya itu wis ceritane dulur. Oke, itu tadi ceritanya ya Pak Ali ya. Wah, ceritanya ya. Awalnya saya agak bingung dengan ceritanya ini Pak Ali. Setelah saya dengar-dengar, ternyata di sini ada kesalahpahaman sehingga si Robert itu meninggal ya, karena dipukuli sama Mbok Temu. Benar ya? Yes, of course, serius. That's true. Ini Robert itu dipukuli sama Mbok Temu, wis pikirannya gelap. Ini karena menduga kalau telinganya bayinya itu dicopot karo kucing. The Robert beats the baby's ear. Wah, kari ngenes sih Pak Ari. Iya ngenes pokoknya ceritanya kenal. Ison ngrungokaken sampai berbes mili nih Pak. Iya, saya sendiri kalau menceritakan ini padahal ison yo ngarang-ngarang dewek yo, tapi yo nangis karena ceritanya mulai nelongso. Makanya wong iku aja sampai salah paham. Sadurunge ono masalah opo itu harus kita koreksi dulu, kita selidiki benar atau tidaknya. Mbok Temu menyesal ketika Mbok Temu keluar rumah, di halaman ada tikus mati yang di mulutnya tikus itu ada cuilannya kupingnya bayi atau telinganya bayi. Wow. That's it. Wah, ceritanya membuat saya terharu ini Pak. Robert ini kasihan ya Robert ya Pak. Iya. Kenapa punya? Saya sendiri ngarang sendiri, saya menangis. Itu inspirasinya dari mana Pak? Apa? Inspirasi kok punya cerita sejenius itu dari mana? Ini sebetulnya nggak ada inspirasi. Waktu itu kan lomba itu kan ditentukan ya, legend ya, ceritanya itu tentang legenda. Saya udah masuk di 10 besar itu ceritanya, 10 besar, terus harus desain sendiri, ngarang sendiri, bisa cerita khayal, bisa cerita fiksi seperti itu. Jadi langsung spontanitas saya bikin cerita itu. Terus yang peserta dari daerah mana harus pakai itu bahasa daerah itu. Luar itu biasa. Acara waktu itu kalau nggak salah, bukan nggak salah sih bener, yaitu acara Hairil Anwar bulan bahasa.
Oke, luar biasa. Ternyata Pak Ali banyak pengalamannya. Tidak hanya YouTuber, tidak juga hanya penyanyi. Terus Pak Ali juga aktor film pendek dan juga jago bercerita ternyata. Wah, multi talent banget Pak Ali. Saya nggak tahu kalau saya jadi anak ajaib. Wah, gitu ya Pak Ali. Oke, terima Saya kasih. masih anak-anak kan, umur saya masih 17 tahun. Oh gitu ya Pak. Oke, kita bahas berikutnya ini ya Pak Ali ya tentang Oke. tentang keseruan-keseruan bersama Mr. Ali. Oke.